BlackBerry bukanlah sebuah perusahaan, namun sub-brand yang diperkenalkan oleh perusahaan bernama Research in Motion atau disingkat dengan RIM. RIM sendiri baru didirikan pada tahun 1984 dan BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada tersebut. Jika kalian berpikir sejarah BlackBerry langsung dimulai dengan ponsel, apalagi smartphone, yang terjadi tidaklah demikian. Pasalnya, BlackBerry 850 yang menjadi perangkat pertamanya adalah sebuah pager. Pager sendiri di masa itu memang sedang booming. Para eksekutif muda biasanya membawa perangkat tersebut, sementara pekerja lainnya masih mengandalkan telepon rumah, telepon koin, dan beberapa di antaranya bahkan masih memanfaatkan surat. Sejak menghadirkan pager, BlackBerry terus berinovasi untuk menghadirkan suatu perangkat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dunia. Pada akhirnya, di tahun 2003, BlackBerry 6210 diperkenalkan. Setahun kemudian, Indonesia menjadi pasar yang dilirik oleh BlackBerry untuk menghadirkan produknya. BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2004 di bulan Desember oleh perusahaan StarHub dan operator Indosat. Perusahaan StarHub sendiri merupakan manifestasi dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh dua operator besar lainnya di tanah air, yaitu Excelcom dan Telkomsel. Di tahun 2004 bersama Indosat, BlackBerry hadir sebagai brand yang memperkenalkan ponsel berkemampuan untuk mengirim email. Ya, walaupun Nokia sudah lebih dulu memperkenalkan fitur tersebut. Akibat tuntutan pemerintah Indonesia, BlackBerry akhirnya membuka kantor perwakilan di Indonesia pada 2010, tepatnya di bulan November. Inilah detik-detik keruntuhan Nokia dimulai. Produk yang ditawarkan BlackBerry pun tidak main-main saat itu. Dikatakan juga bahwa telepon seluler ini memiliki kemampuan seperti layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, BlackBerry Messenger atau BBM, dan beberapa kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gawai canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. Kemampuannya untuk menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Namun, per bulan Januari 2022, BlackBerry resmi undur diri dan tidak akan mendapat dukungan sistem operasi lagi. Pada September 2016 lalu, BlackBerry membuat pengumuman yang mengejutkan, di mana mereka secara resmi menyatakan berhenti memproduksi handphone. Padahal kalau kita lihat ke belakang, BlackBerry itu terutama produk handphonenya sempat merajai pangsa pasar handphone selama beberapa tahun. Bahkan dalam rentang tahun 2007 hingga 2012, BlackBerry sempat menjadi merek smartphone dengan penjualan tertinggi. Nah, mungkin teman-teman sendiri nggak asing atau bahkan pernah menggunakan fitur andalan BlackBerry, yaitu BlackBerry Messenger atau kita sebut dengan BBM. Nah, yang menarik adalah dalam kurun waktu kurang dari setahun, yaitu dari 2013 hingga 2014, BlackBerry mencatat penurunan omset mencapai 40%. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mengapa BlackBerry itu bisa mengalami downfall. Faktor yang pertama yaitu terlalu percaya diri. Sebenarnya sebelum peristiwa menurunnya omset penjualan BlackBerry tersebut, ada satu hal yang luput dari pengawasan BlackBerry, yaitu kehadiran iPhone sebagai benih-benih kompetitornya pada tahun 2007. Saat iPhone pertama kali diperkenalkan ke publik, BlackBerry menanggapinya dengan santai, bahkan cenderung meremehkan. Mereka beranggapan bahwa dengan harga yang mahal, baterai yang boros, dan fitur-fitur yang ditawarkan, seperti fitur full touchscreen yang saat itu masih asing bagi pengguna smartphone, tidak akan membuat iPhone mampu menyaingi BlackBerry. Memang pada awalnya, iPhone itu mengalami kesulitan, namun seiring berjalannya waktu, ternyata iPhone mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dan semakin berjaya bersamaan dengan perkembangan Android. Yang kedua yaitu tidak mengubah strategi. BlackBerry terlalu fokus pada segmen bisnis, beranggapan bahwa smartphone itu idealnya hanya untuk kepentingan bisnis, dan melupakan fakta bahwa semakin hari kebutuhan orang-orang akan fitur smartphone itu semakin berkembang. Ada yang menggunakan smartphone untuk main game, nonton film, fotografi, dan lain-lain. Dengan masih mempertahankan keypad QWERTY yang dimilikinya, orang-orang akan kesulitan memenuhi kebutuhannya akan fitur-fitur tersebut. Bahkan, dengan semakin meluasnya pengguna handphone full touchscreen, tidak membuat BlackBerry mengubah desain handphonenya menyesuaikan minat pasar. Barulah pada tahun 2013 silam, BlackBerry merilis HP full touchscreen yang pertama, namun hal ini sudah sangat terlambat, di mana para pelanggan itu sudah beralih ke merek yang lain.
BlackBerry tidak melakukan perubahan dan terlalu berfokus pada upaya mereka mempertahankan eksklusivitasnya, alih-alih berpikir menyesuaikan kondisi pasar. Penyebab lainnya yaitu ketidakmampuan BlackBerry untuk menyaingi kompetitornya. Tidak seperti iPhone dengan Apple Store-nya dan Android dengan Play Store-nya, BlackBerry itu memiliki fitur dan aplikasi yang lebih terbatas. Selain itu, harganya juga kalah bersaing. Kurangnya promosi dan marketing yang kurang menarik juga ikut andil dalam runtuhnya kejayaan BlackBerry. Penerapan budaya adaptif di BPKP. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kasus BlackBerry menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana organisasi membutuhkan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungannya. Kesalahan dalam membaca perubahan lingkungan dan kesalahan dalam merespon perubahan tersebut akan membawa akibat fatal bagi kelangsungan organisasi. Kesuksesan masa lalu hanya menjadi milestone yang pada akhirnya harus dijadikan lecutan untuk mencari dan menciptakan kesuksesan berikutnya. Yang kedua, pengembangan kapasitas pemerintah adaptif. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif diukur dengan indikator-indikator seperti pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaharuan institusional adaptif. Pemerintahan adaptif dengan demikian mengacu pada cara-cara di mana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah. Secara lebih formal, tata kelola adaptif didefinisikan sebagai mengacu pada evolusi aturan dan norma yang mempromosikan kepuasan kebutuhan dan preferensi manusia yang mendasari perubahan yang diberikan dalam pemahaman, tujuan, dan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bentuk pemerintahan yang adaptif juga menyediakan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif. Sistem sosial ekologis selama periode perubahan mendadak atau krisis dan menyelidiki sumber sosial pembaruan organisasi.